Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widya Novita. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Yang pertama itu logika dan deskripsi, di mana program ini digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan dari dua bilangan menggunakan rekursi. Fungsi kali digunakan untuk mengalihkan dua bilangan tanpa menggunakan operator kali. Fungsi pangkat itu digunakan untuk memanggil dirinya sendiri untuk menghitung pangkat dan menggunakan kali untuk melakukan perkalian. Jika pangkatnya negatif, maka hasilnya akan dibalik. Program ini diminta untuk menginputkan dua bilangan lalu akan menghasilkan hasilnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Jadi saya sudah membuat programnya. Yang pertama itu input IOStream. Input IOStream ini digunakan untuk memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi untuk input dan output. Using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std. Lalu di sini ada in kali, in A, in B, yang berarti fungsi kali ini digunakan untuk menghitung perkalian antara A dan B menggunakan rekursif tanpa operator kali, di mana A dan B ini merupakan variabel yang bertipekan integer yang akan disimpan di kali yang bertipekan integer juga. Lalu di sini ada if B sama dengan 0, return 0, di mana ini akan digunakan apabila B-nya sama dengan 0, maka hasilnya akan 0, karena semua bilangan yang akan dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan menghasilkan 0. Lalu di sini ada else if B kurang dari 0, return A plus kali A, B min 1, ini digunakan jika B-nya lebih dari 0, maka A kali B-nya akan diubah menjadi A tambah A sebanyak B kali. Lalu dia akan memanggil rekursif kali A, B min 1 atau ditambahkan ke A. Lalu di sini ada return, else return, min kali A min B. Ini digunakan jika bilangan B itu negatif, maka kita dapat mengonversikan ke positif, lalu diberi tanda negatif di hasilnya. Lalu ada float pangkat in B, in A, dan in B. Ini digunakan untuk fungsi pangkat untuk menghitung A pangkat B dengan rekursif menggunakan fungsi kali untuk mengalihkannya, di mana variabel A dan B ini bertipekan integer dan pangkat yang akan digunakan menyimpan ini bertipekan float. Lalu di sini ada if B sama dengan 0, return 1, di mana semua bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya akan 1. Else if B kurang dari 0, return kali A pangkat A B min 1, itu digunakan jika B-nya positif, maka A pangkat B sama dengan A kali A pangkat B min 1. Karena di sini kan kita tidak menggunakan operator kali, maka akan diubah menggunakan kali ini. Lalu ada else return 1 per pangkat A min 1, itu digunakan jika B negatif, maka A pangkat min B sama dengan 1 per A pangkat B. Contohnya, semisalnya kita akan menginputkan nilai A-nya 5 dan nilai B-nya 3, maka akan menghasilkan 5 pangkat 3 sama dengan 1, 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125 yang akan menghasilkan 0,008. Lalu di sini ada inMind. inMind ini digunakan untuk fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Lalu di sini ada in A dan B, di mana ini variabel A dan B yang bertipekan integer.
Lalu ada cout, masukkan A dan B, digunakan untuk menampilkan pesan atau untuk menginputkan nilai dari A dan B. Cin A dan B ini digunakan untuk menyimpan nilai variabel di A dan B. Lalu cout hasil, pangkat A, B, and line untuk memanggil fungsi pangkat A dan B ini lalu akan menampilkan hasilnya. Di sini kita coba run, kita masukkan nilai 5, lalu 3 yang artinya 5 pangkat 3. Di sini akan menghasilkan 125. Karena di sini coba run untuk nilai B sama dengan 0. Ini coba kita masukkan 5 pangkat 0. Nah, di sini akan menghasilkan 1. Lalu di sini saya sudah membuat pseudocode dan flowchart. Pseudocode-nya hampir sama dengan eh, program C++-nya, cuman sama dengan yaitu diubah menjadi tanda panah ke sebelah kiri. Lalu di sini saya membuat flowchart. Flowchart-nya ini setiap fungsi akan selalu dibuat. Jadi di sini ada 3 flowchart. Yang pertama itu fungsi kali yang dimulai menggunakan star. Lalu B, lalu dia mengecek B apakah dia sama dengan 0. Kalau dia benar, dia akan langsung menghasilkan 0 dan langsung selesai. Tapi kalau dia salah, dia akan langsung melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu B, apakah B kurang dari 0. Kalau dia benar, dia akan langsung menghasilkan nilainya, di mana menggunakan rumus kali A, B min 1, lalu langsung selesai. Tapi kalau dia salah, dia langsung masuk ke hasil min kali A min B, lalu langsung keluar. Lalu di sini ada fungsi pangkat yang dimulai menggunakan star, lalu mengecek apakah B sama dengan 1. Kalau dia benar, dia akan menghasilkan 1. Seperti fungsi tadi, else setiap B-nya itu 0, maka akan menghasilkan 1. Lalu kalau dia salah, dia langsung masuk ke perintah selanjutnya, di mana B kurang dari 0. Jika dia benar, maka akan langsung masuk untuk menghasilkan hasil menggunakan rumus kali A pangkat B pangkat A B min 1. Karena di sini kan tidak bisa menggunakan operasi kali. Jadi kita menggunakan kali seperti ini. Lalu di sini kalau dia salah, dia akan menghasilkan 1 per pangkat A min B. Lalu langsung selesai. Lalu di sini ada fungsi main. Fungsi main ini dimulai menggunakan star. Lalu kita masukkan variabel untuk memproses variabel A dan B. Lalu maaf, yang ini diinput. Lalu di sini akan memproses hasil sama dengan pangkat A dan B. Lalu akan mengeluarkan atau output hasil dan langsung selesai. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.